Mungkin kalau kita tanyakan ke 10 orang, mungkin 9 akan mendefinisikan cinta itu dengan kata pertamanya adalah perasaan. Betul, emosi. Emosi gitu. Tetapi No Apologies kasih definisi cinta itu adalah komitmen. Sebuah komitmen. Jadi di atas emosi. Di atas emosi. Halo keluarga Indonesia dan juga generasi muda Indonesia, kembali lagi bersama dengan saya Victor di Sekilas Cerita. Di episode kali ini kita mau ngobrol tentang pacaran anak muda. Ya, karena salah satu dari program No Apologies itu kita membahas tentang bagaimana anak muda itu bisa membangun hubungan yang sehat. Dan kalau melihat realita zaman sekarang seperti apa, Bro? Ini Kak Jonathan adalah trainer dari No Apologies Indonesia. Ya kalau lihat realita zaman sekarang, anak-anak muda itu sangat-sangat terdorong untuk segera secepatnya memasuki hubungan pacaran. Ya, gitu, betul. Ya. Bahkan di bahkan anak SD, Bro. SD ya. Udah tahu panggil papa mama. Udah panggil papa mama ya, Fenomena ayah bunda ya. Fenomena yang agak lucu cuman tapi sebenarnya agak lucu cuman agak menyedihkan. Betul. Gitu loh. Karena ada masalah besar di balik itu. Iya, SD aja begitu, gimana kalau mereka udah SMP? Betul. Gimana SMA gitu kan? Udah cium-cium tuh dari SD gitu kan. Ya, gimana harusnya kita melihat cinta ini sebagai anak muda, Bro? Nih, kebetulan kalau saya sudah menikah, Kak Jonathan sedang membangun hubungan. Yes. Gitu ya. Gimana? Ya kalau di No Apologies sendiri kita mendefinisikan cinta itu apa? Karena kata cinta ini kayak udah di abuse, Bro. Betul. Semua pengertiannya udah banyak. Pengertiannya udah banyak banget. Terdistorsi. Dan di No Apologies at least kita membedakannya 3. Crush, itu naksir. Yang kedua lust, nafsu. Dan yang ketiga itu love. Cinta ya. Oke. Gitu. Jadi naksir, nafsu dan cinta harus bisa dibedain. Betul, karena sometimes seorang anak remaja generasi muda bilang itu cinta padahal sebenarnya cuma naksir. Betul. Nih anak remaja yang dengerin tolong. Karena ada banyak juga kita pikir, oh ini udah cinta, ini udah berbunga-bunga. Padahal baru 3 hari kenal. Baru seminggu kenal. Sedangkan naksir itu kan sesuatu yang impulsif ya. Sesuatu yang cuman sementara. Sesuatu yang didorong karena perasaan pada saat itu aja gitu. Dan mungkin seperti gelembung sabun yang indah tapi sebentar hilang. Sebentar hilang. Crush itu perasaannya sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Betul, situasional banget gitu. Sedangkan kalau lust itu adalah sebuah dorongan hasrat yang seringkali tidak dapat dikendalikan. Karena memang manusia itu kan makhluk sensual, Bro. Ya, benar ya? Memiliki dorongan seksual. Memiliki dorongan seksual dan itu wajar karena kita memang diciptakan seperti itu. Cuman hanya karena kita memiliki dorongan seksual bukan berarti dorongan seksual harus diikuti. Dan lust itu ketika sebuah relasi didasarkan oleh dorongan seksual itu dan itu nggak sehat. Betul, nggak sehat. Sekalipun dorongan seksual itu normal. Tapi kalau kita selalu mengikuti dorongan seksual artinya kan kita tidak punya pengendalian diri. Padahal self control itu adalah salah satu karakter yang sangat-sangat dibutuhkan di anak-anak zaman sekarang. Bener nggak sih? Kalau nggak punya self control nanti contoh halnya aja sekarang pinjol di Indonesia agak ngeri-ngeri sedap ya. Angka kehamilan di anak bawah umur juga sangat tinggi sekali gitu loh karena ya nggak punya self control. Jadi harusnya step-stepnya itu seperti apa? Oh ya, cinta itu apa juga dulu gitu? Belum dibahas. Menarik ya, No Apologies itu kasih definisi cinta itu. Mungkin kalau kita tanyakan ke 10 orang, mungkin 9 akan mendefinisikan cinta itu dengan kata pertamanya adalah perasaan. Betul, emosi. Gitu. Tetapi No Apologies kasih definisi cinta itu adalah komitmen. Sebuah komitmen. Jadi di atas emosi. Betul. Di dalam cinta tentu harus ada perasaan. Betul. Kalau enggak indah dong. Indah gitu. Flat gitu. Bayangkan hidup kita tanpa emosi. Betul. Tapi kita semua tahu diri kita sendiri, emosi itu nggak bisa diandalkan, Bro. Kadang bisa berubah-berubah, kadang naik turun. Very low gitu. Dan yang bisa mendasari sebuah hubungan itu hanya komitmen. Ketika lagi
down, lagi kesel, lihat pasangan kita masuk aja udah kesel, komitmen itu yang akan menjaga Betul. sebuah relasi itu tetap Betul. bertahan. Betul, karena kalau kita pacaran mah namanya zaman lagi promosi, semuanya indah. Semuanya Tapi kalau udah menikah dan menjalani kehidupan pernikahan, saya kebetulan udah tiap hari ketemu dia, iya 7 tahun menikah. 24 jam ketemu dia. It's not easy. Bangun, ngeliat tidak dia gitu. betul. Perasaan kita nggak selalu sama. Perasaan kita bisa berubah, tapi komitmen itu yang menjaga. Itulah kenapa sekarang tuh kan kayaknya perceraian mungkin di lain waktu kita bahas tentang perceraian juga. Cuman perceraian tuh lagi dinormalisasi gitu. Seakan-akan orang bercerai oke-oke aja. Kami dari No Apologies Indonesia menolak perceraian. Karena buat kami menikah 1 kali seumur hidup itu harus menjadi sebuah hal yang kita kejar gitu loh. We pursue ya, one man, one woman, one flesh, one lifetime gitu. Romeo and Juliet itu diagung-agungkan cerita cinta, tapi mohon maaf, Romeo and Juliet bukan cerita cinta, itu cerita kekonyolan dua anak remaja, yang satu usia kalau nggak salah 13 dan 17 yang memutuskan untuk mati bersama, padahal mereka pun belum bisa mendefinisikan perasaan yang saat itu mereka sedang alami.